I've been feeling so, Perkenalkan, nama saya Ibtisama Azizi. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan membahas tentang pengertian wawasan Nusantara serta latar belakang wawasan Nusantara. Nah, pertama kita akan membahas tentang wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara, pasti kita semua sering mendengar apa itu wawasan Nusantara. Nah, wawasan Nusantara itu adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia ini, baik yang meliputi darat, laut, udara, di atasnya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan keamanan. Wawasan Nusantara ini adalah sudut pandang geopolitik Indonesia secara mendasar. Secara harfiah itu berarti konsep kepulauan, dan konstektual ini adalah visi kepulauan Indonesia. Konsep-konsep ini berupaya untuk menjawab tantangan geografis yang melekat pada diri Indonesia sebagai negara yang terdiri dari ribuan pulau serta ribuan latar belakang sosial budaya penduduknya. Hal ini terkait dengan sikap negara yang mengutamakan persatuan dan kesatuan. Maka perairan yang terdapat di antara pulau-pulau itu harus dianggap sebagai elemen penghubung dan bukanlah sebagai faktor pemisah, karena kita ini adalah satu kesatuan. Lebih lanjut, wawasan Nusantara ini sering dikaitkan dengan dasar ideologi dan konstektual. Bukan sering, tapi memang wajib dikaitkan dengan dasar ideologi dan konstektual, yakni sebagai cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografinya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dalam pelaksanaannya ini pun juga, wawasan Nusantara ini mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebinekaan kita untuk mencapai sebuah tujuan nasional yang terdapat pada alinea keempat Undang-Undang Dasar 45. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang latar belakang. Yaitu pertama adalah dari falsafah Pancasila. Bagaimanapun kondisi negara ini, bangsa ini pasti akan merujuk kepada Pancasila. Nilai-nilai apa saja sih pada Pancasila itu yang mendasari pengembangan wawasan Nusantara? Yang pertama, penerapan hak asasi manusia atau HAM. Seperti ini kita memberikan kesempatan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Yang kedua, mengutamakan kepentingan masyarakat daripada individu dan golongan. Seperti misalnya, dalam bergotong royong, kita harus mendahulukan gotong royong daripada misalnya kegiatan kita ada acara ke mall bareng keluarga, karena kita lingkungan sosial. Selanjutnya adalah pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Ini terdapat pada sila keempat, di mana dalam pengambilan mufakat itu kita harus bermusyawarah terlebih dahulu, tidak boleh mementingkan kepentingan sendiri. Berani mengemukakan pendapat, begitu juga untuk menerima pendapat orang lain. Selanjutnya, latar belakang dari beberapa aspek. Yang pertama ini kita akan membahas tentang aspek kewilayahan Nusantara. Apa sih kaitannya dengan wawasan Nusantara? Karena gini, pengaruh geografi itu merupakan suatu fenomena yang perlu diperhitungkan. Ya, Indonesia ini kaya akan sumber daya alam dan suku bangsa. Seperti sumber daya alamnya fauna, flora. Kita kan terkenal sebagai paru-parunya dunia. Masalah suku bangsa di Indonesia ini sangat banyak, beribuan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang aspek sosial budaya. Indonesia ini terdiri atas ratusan suku bangsa yang masing-masingnya ini memiliki adat istiadat, bahasa, agama, dan kepercayaan yang berbeda-beda. Sehingga tata kehidupan kita ini juga berhubungan dengan interaksi antar golongan, mengandung potensi konflik yang besar mengenai berbagai macam ragam budaya. Sangat sulit untuk menyatukan berbagai-bagai suku bangsa, adat istiadat, bahasa, agama. Itulah perlunya persatuan dan kesatuan yang tadi terletak pada Pancasila sila ketiga. Selanjutnya adalah aspek sejarah. Kita ini sangat banyak diwarnai oleh pengalaman sejarah yang tidak menghendaki terulangnya perpecahan. Hal ini karena kemerdekaan yang telah diraih oleh bangsa Indonesia pada tahun 45.
Yang ini mana merupakan hasil semangat persatuan kesatuan yang sangat tinggi, baik itu dari masyarakat atau bangsa Indonesia sendiri ataupun pahlawan-pahlawan yang telah mendahului kita. Jadi, semangat ini harus tetap dipertahankan untuk menjaga persatuan dan kesatuan wilayah Indonesia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wina Fatika Risani. Saya akan melanjutkan materi wawasan Nusantara tentang fungsi dan tugas wawasan. Saya akan membahas fungsi dan tujuan wawasan Nusantara. Fungsi wawasan Nusantara. Yang pertama, wawasan Nusantara sebagai konsepsi ketahanan nasional, yaitu wawasan Nusantara dijadikan konsep dalam pembangunan nasional, pertahanan keamanan, dan kewilayahan. Yang kedua, wawasan Nusantara sebagai wawasan pembangunan mempunyai cakupan kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial dan politik, dan kesatuan pertahanan dan keamanan. Yang ketiga, wawasan Nusantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara merupakan pandangan geopolitik Indonesia dalam lingkup tanah air Indonesia sebagai satu kesatuan yang meliputi seluruh wilayah dan segenap kekuatan negara. Yang keempat, wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan, sehingga berfungsi dalam pembatasan negara, agar tidak terjadi sengketa dengan negara tetangga. Insinyur Soekarno menyatakan bahwa Kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Tujuan wawasan Nusantara. Yang pertama, tujuan nasional. Dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dijelaskan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang kedua, tujuan wawasan Nusantara keluar. Tujuan wawasan Nusantara Indonesia keluar adalah menjamin kepentingan nasional dalam era globalisasi yang makin mendunia, maupun kehidupan dalam negeri. Kemudian, turut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial, serta kerjasama dan sikap saling hormat menghormati. Hal ini berarti, bangsa Indonesia harus terus-menerus mengamankan dan menjaga kepentingan nasional dalam kehidupan internasionalnya di semua aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan, demi tercapainya tujuan nasional sesuai tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, tujuan wawasan Nusantara ke dalam. Tujuan ke dalam adalah mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan, baik alamiah maupun sosial. Maka dapat disimpulkan bahwa tujuan bangsa Indonesia adalah menjunjung tinggi kepentingan nasional serta kepentingan kawasan, untuk menyelenggarakan dan membina kesejahteraan, kedamaian dan budi luhur, serta martabat manusia di seluruh dunia. Saya Nur Kumalasari dengan NIM 2005111036. Selanjutnya, implementasi wawasan Nusantara. Implementasi wawasan Nusantara meliputi kehidupan politik, kehidupan ekonomi, kehidupan sosial, dan kehidupan pertahanan dan keamanan. Yang pertama ada kehidupan politik. 1. Mengembangkan sikap hak asasi manusia dan sikap pluralisme untuk mempersatukan berbagai suku, agama, dan bahasa yang berbeda, sehingga menumbuhkan sikap toleransi. 2. Meningkatkan peran Indonesia dalam kancah internasional dan memperkuat korps diplomatik sebagai upaya penjagaan wilayah Indonesia, terutama pulau-pulau terluar dan pulau kosong. Yang kedua, kehidupan ekonomi. 1. Pembangunan ekonomi harus memperhatikan keadilan dan keseimbangan antar daerah. Oleh sebab itu, dengan adanya otonomi daerah dapat menciptakan upaya dalam keadilan ekonomi. 2. Wilayah Nusantara mempunyai potensi ekonomi yang tinggi, seperti posisi khatulistiwa, wilayah laut yang luas, hutan tropis yang besar, hasil tambang dan minyak yang besar, serta memiliki penduduk dalam jumlah yang cukup besar. Oleh karena itu, implementasi dalam kehidupan ekonomi harus berorientasi pada sektor pemerintahan, pertanian, dan perindustrian.
Yang ketiga ada kehidupan sosial. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kehidupan sosial itu: 1. Pengembangan budaya Indonesia. Untuk melestarikan kekayaan Indonesia, serta dapat menjadikan kegiatan pariwisata yang memberikan sumber pendapatan nasional maupun daerah. Contohnya dengan pelestarian budaya, pengembangan museum, dan cagar budaya. 2. Mengembangkan kehidupan bangsa yang serasi antara masyarakat yang berbeda dari segi budaya, status sosial, maupun daerah. Contohnya dengan pemerataan pendidikan di semua daerah dan program wajib belajar harus diprioritaskan bagi daerah tertinggal. Yang terakhir itu kehidupan pertahanan dan keamanan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kehidupan pertahanan dan keamanan yaitu: 1. Membangun TNI yang profesional serta menyediakan sarana dan prasarana yang memadai bagi kegiatan pengamanan wilayah Indonesia, terutama pulau dan wilayah terluar Indonesia. 2. Membangun rasa persatuan sehingga ancaman suatu daerah atau pulau juga menjadi ancaman bagi daerah lain. Rasa persatuan ini dapat diciptakan dengan membangun solidaritas dan hubungan erat antara warga negara yang berbeda daerah dengan kekuatan keamanan.